Ada konstitusi, ada institusi, ada politisi. Semua pakai C nih ya. Yang pertama itu konstitusi. Ini konsensus nasional yang tidak mudah kita ubah. Merubah konstitusi itu harus pakai MPR. Nggak gampang lah begitu. Dan baru sekali kita ubah sejak tahun 2003 gitu sampai sekarang 20 tahun hampir kita nggak ngerubah konstitusi. Kenapa? Memang berat itu memperdebatkan nilai-nilai dalam konstitusi itu karena value yang tinggi. Dan sekarang konstitusi kita ini one of the best in the world, itu konstitusi kita. Saya kebetulan ikut sebagai tenaga ahli MPR waktu itu. Yang kedua ini adalah institusi. Di atas inilah di atas konstitusi lahir institusi negara yang seharusnya menyesuaikan diri dengan maunya konstitusi. Ya kan, sistem terbuka, profesional, melayani rakyat, keadilan dan sebagainya, itu bisnisnya institusi negara. Nah, tapi kadang-kadang di sini sering terjadi kekeliruan. Ya, kadang-kadang undang-undangnya pun keliru yang melahirkan institusi ini. Maka yang rutin kita ubah, kalau institusi tadi juga tidak mudah kita ubah, polisi sudah ada jadi polisi. KPK aja yang disebut lembaga ad hoc tetap jadi KPK. MK tetap ada. Nggak bisa, susah kita ubah ini. Yang bisa kita ubah rutin tuh namanya politisi. Inilah yang kita overhaul setiap 5 tahun. Personalnya. Kalau kita nggak suka, ya ganti. Kan, cara kerja ganti. Dan hak untuk melakukan perubahan itu ada di tangan rakyat. Jadi partai yang dianggap, wah sudah lama ini partai, umurnya sudah sekian tahun, berkuasa sudah sekian tahun. Rakyat bilang enggak. Itu ada partai di Thailand dipimpin anak-anak muda itu. Mengalahkan partai yang dipimpin oleh kerajaan, yang didukung oleh kerajaan, anak-anak muda menang. Kenapa orang bilang satu-satunya kekuatan kita bagi rakyat adalah mengoverhaul pemimpin setiap 5 tahun tanggal 14 Februari 2024 nanti. Artinya harus ada pemilu jujur. Harus, ya. Ini semua kita di antara keraguan dan keraguan ini. Iya. Jadi saya mengerti kalau banyak orang yang ragu pada diri sendiri. Tapi dalam keraguan bersama ini, tetap kita tancapkan itikad baik bahwa kadang-kadang perubahan lahir itu dalam keraguan kita. Karena di atas sana pasti ada yang mulia yang menginginkan kebaikan itu. Makanya kita tetap kerja, bos. Nggak menyerah gitu ya. Nggak boleh menyerah. Mau apapun isunya, gosipnya. Nggak boleh, harus ada yang bertahan dan tempat kita bersandar. Mau pemilu ada orang gosip, mau jujur mau enggak, pokoknya kita tetap positif bahwa ada itikat baik saya yang saya titipkan dalam perubahan ini, dalam perjalanan ini, dan saya yakin itikat baik itu bisa jadi kenyataan. Harus begitu, bos. Harus begitu. Kalau enggak bunuh diri atau jadi teroris, bos. Iya. Kalau enggak, bahaya. Kalau enggak kita diam aja gitu ya.